Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tetap di dalam keheningan, pikiran terhubung sepenuhnya kepada rasa sejati. Biarlah lewat pembelajaran ini, jiwa kita kembali bertumbuh. Kesadaran kita menjadi semakin murni. Kita menjangkau dimensi-dimensi yang semakin tinggi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, satu hal yang perlu kita lampaui di dalam laku spiritual menuju pencerahan paripurna adalah apa yang kita sebut sebagai sisi gelap dari diri kita sendiri. Begitu kita mengada sebagai satu jiwa, sebagai satu entitas yang mempribadi, ada dualitas yang mengiringi diri kita. Di samping benih-benih keilahian, di dalam diri kita juga tertanam benih-benih angkara murka. Itu yang menjadi landasan adanya free will. Kitalah yang kemudian memilih menumbuhkan benih yang mana. Kita punya kebebasan untuk membuat benih keilahian ini tumbuh, atau sebaliknya membiarkan benih keangkara murkaan yang subur di dalam diri kita. Dua hal ini tidak bisa berjalan beriringan. Kita harus memilih menjadi jiwa ilahi atau menjadi jiwa yang penuh angkara murka. Untuk menjadi jiwa ilahi, maka benih-benih keangkara murkaan harus diluruhkan. Sisi gelap di dalam diri harus dilampaui. Saudara dan saudari yang saya kasihi, lewat keheningan, saat kita semakin terbimbing oleh diri sejati kita, niscaya kita bisa mengenali sisi gelap dari diri kita sendiri. Ada sebagian orang, sisi gelapnya terletak kepada obsesinya, kepada kebiasaan untuk mentarget harus begini dan begitu, mencapai kesaktian tertentu agar dihormati orang, harus mencapai posisi kekayaan tertentu, dan seterusnya. Obsesi seperti ini bisa dibilang wajar dalam lingkup manusia secara umum, tetapi di dalam perjalanan spiritual ini menjadi penghalang yang sangat besar. Obsesi akan menjadi pangkal kejatuhan spiritual. Maka kenalilah apakah Anda punya sisi gelap seperti ini. Jika ada, kembalilah ke dalam keheningan yang total. Sadari bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya rancangan agung. Dia hanya perlu menjadi selaras dengan rancangan agung itu, bahwa kehendak Tuhan yang nyata ada di dalam diri kita, muncul dari relung jiwa kita. Maka yang perlu kita lakukan hanya menyelaraskan diri dengan kehendak itu. Kita tidak mengedepankan pikiran-pikiran egoistik kita. Kita tidak mengedepankan keinginan individu kita.
Yang kita katakan adalah, biarlah yang terjadi adalah kehendak-Mu, kehendak Sang Maha Agung, bukan kehendakku sebagai individu yang muncul dari pertimbangan pikiran. Saudara dan saudari yang saya kasihi, keberhasilan di dalam laku spiritual justru muncul dari pilihan untuk tidak punya obsesi, hanya bergerak mengalir, mengikuti apapun yang muncul dari relung jiwa. Kita semakin tidak punya keinginan egoistik, hanya menerima apapun yang datang dan selaras untuk kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saat kita bisa melampaui segala bentuk keinginan dan obsesi ini, di satu sisi kita bisa menyenangkan akar duka. Tanpa keinginan, tanpa obsesi, kita tidak akan kecewa dengan apapun yang datang di dalam kehidupan kita, maka kita sudah terbebaskan dari satu akar duka. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada juga orang yang sisi gelapnya adalah kesombongan. Merasa atau menyangka dirinya lebih hebat dari orang lain, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kesombongan ini datang dari asumsi. Kesombongan ini muncul dari ketidakheningan. Kesombongan ini berakar pada ilusi. Secara nyata, setiap manusia itu pastilah punya sisi lebih, sisi kurang. Anda tidak bisa lebih secara mutlak dibandingkan orang lain. Selalu ada aspek dari orang lain itu yang lebih indah dan agung dibandingkan apa yang ada pada diri Anda. Maka, dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah menyadari kenyataan. Sadari di mana Anda punya sisi lebih. Dengan itu maka Anda berbagi kepada orang lain. Anda mendukung dan membantu orang lain. Sadari di mana Anda kurang, maka Anda jangan sok jago. Terimalah bantuan dari orang lain, hargai kehebatan orang lain, lalu berkolaborasilah. Jadi, saudara dan saudari yang saya kasihi, melampaui kesombongan adalah dengan mengakui diri sebagaimana adanya dengan segala sisi lebih dan kurangnya, lalu mengakui orang lain juga dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak membiarkan diri kita terjebak kepada ilusi menganggap diri serba hebat sembari mengecilkan kehebatan orang lain. Nah, dalam hal ini kita harus mengerti bahwa menyatakan sesuatu yang memang akurat bukan kesombongan. Misal saya katakan, saya pada saat ini telah mencapai pencerahan yang lebih tinggi dibandingkan banyak orang. Itu bukan kesombongan, itu kenyataan. Karena itulah kemudian saya berbagi kepada banyak orang agar orang lain bisa menikmati pencerahan itu. Saya berbagi anugerah. Jadi kesadaran bahwa saya lebih tercerahkan tidak membuat saya menistakan orang lain. Saya justru digerakkan untuk membantu orang lain untuk bertumbuh. Tapi pada saat yang sama saya sadar banyak hal di mana saya bukan ahli. Itu adalah ranah kelebihan orang lain. Maka saya akan meminta sebuah dukungan dan bantuan dalam ranah itu ketika saya membutuhkannya. Jadi, saudara dan saudari yang saya kasihi, ini adalah tentang pengertian akan realitas yang utuh tanpa distorsi. Dalam keheningan, sikap ini pasti muncul.
Kerendahan hati itu pasti akan muncul pada siapapun yang telah terhubung kepada diri sejatinya. Karena kerendahan hati ini satu paket dengan kasih murni. Dan kasih murni sekali lagi hanya muncul di dalam keheningan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada banyak sisi gelap lain yang itu bisa menjadi pangkal kejatuhan manusia. Hasrat akan seksualitas yang berlebihan, hasrat akan makanan yang berlebihan, dalam banyak hal. Sesuatu yang berlebihan itu memang mendatangkan kejatuhan. Begini, kita harus memahami apa yang disebut sebagai nafsu dan apa kategori nafsu yang menjatuhkan. Kita karena punya badan sangat lumrah, punya hasad-hasad yang terkait dengan kebadanan kita. Hasad seksual, hasad akan makanan, akan rumah yang nyaman, itu wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika itu kemudian ditunggangi oleh pikiran liar kita. Hasad itu menjadi ngawur karena kita tidak hening. Jadi, Anda tidak usah menghilangkan hasad badani Anda, tetapi cukup ada di dalam keheningan, sehingga setiap hasad itu menjadi terkelola, menjadi selaras, hanya muncul dalam takaran yang tepat, yang membawa kebaikan buat diri Anda, menghindarkan diri dari kejatuhan. Orang yang terbiasa di masa lalu mengikuti hasadnya dengan liar akan punya sisi gelap yang terkait dengan ini. Karena itu terekam di dalam diri, mempengaruhi sistem saraf kita, mengubahnya, membuat kita kadang-kadang mau tidak mau balik lagi kepada kebiasaan itu. Ini harus kita atasi. Sekali lagi tetap dengan keheningan. Waspadalah, jangan sampai lepas dari keheningan dan ketertuntunan oleh diri sejati. Jangan biarkan pikiran itu menjadi ngawur, melayang ke sana kemari, berimajinasi. Tetap dalam keheningan. Di dalam keheningan, hasad itu akan mengalami penyelarasan. Menjadilah manusia yang apa adanya. Hidup selalu selaras dengan tuntunan diri sejatinya. Biarkan kasih murni yang bertahta di dalam diri. Jika seperti itu yang terjadi, maka segenap pikiran, kata-kata, tindakan menjadi serba selaras dan serba benar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pelaku spiritual mengajak kita untuk mengenali dinamika jiwa kita, dinamika pikiran dan perasaan kita. Dan dalam segala hal, tetap eling waspada. Tetap sadar waspada untuk selalu memilih jalan yang menyelamatkan. Secara faktual, semakin kita bertumbuh kesadaran, kita harus semakin hati-hati. Apa yang merupakan sesuatu yang lumrah bagi orang kebanyakan, itu menjadi tidak lumrah bagi orang yang telah naik level kesadaran. Contoh, meludah di jalan. Bagi orang kebanyakan itu hal yang biasa. Tapi bagi orang yang telah tertuntun oleh diri sejatinya, itu kesalahan besar. Coba rasakan, apakah meludah sembarangan itu selaras dengan kasih murni? Pasti tidak. Maka hati-hatilah, hanya meludah pada tempatnya, dengan tata cara, dengan penghormatan kepada bumi ini. Jangan sembarangan. Itu berlaku pada banyak hal yang lainnya. Kita tidak bisa sembarang dalam bertindak, dalam melangkah. Hati-hati. Betul-betul jangan lepas dari keheningan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan dari diri sejati.
hanya dengan cara itu kita bisa melampaui sisi gelap kita sendiri. Jikapun kita jatuh, segera bangun. Kejatuhan itu lumrah. Minta maaf, kembali ke track, kembali kepada jalur yang selaras. Selamat menyelami keheningan rahayu.